Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salin Anggun Andini dari kelas 11 Akil 2 ingin menjelaskan tentang Home Office, Branch Office untuk tugas remedial akuntansi pemerintahan. Home Office, Branch Office. Siklus akuntansi mempunyai 9 tahapan. Masing-masing tahapan harus dilakukan demi penyempurnaan akuntansi. Penyempurnaan akuntansi ditandai adanya transaksi yang diklasifikasi menjadi debit dan kredit. Debit dan kredit ini memberikan klasifikasi saldo normal masing-masing akun. Untuk akuntansi pemerintah daerah dikenal adanya HOBO, Home Office, Branch Office, atau disebut juga Head Office, Branch Office, yaitu hubungan transaksional pergeseran dana masing-masing unit organisasi antara SKPD dan PPKD. Struktur hubungan entitas dalam akuntansi yang diimplementasikan di Pemda adalah struktur HOBO, Home Office, dan Branch Office. Dalam hal ini, PPKD yang merepresentasikan pemerintah daerah adalah sebagai kantor pusat atau home office, sedangkan SKPD adalah sebagai kantor cabang atau branch office. Struktur hubungan HOBO lebih tepat untuk menggambarkan hubungan transaksional antara PPKD dan SKPD dibandingkan dengan struktur hubungan induk dan anak atau parent dan subsidiary, dengan beberapa alasan sebagai berikut. A. PPKD, SKPD bukan entitas yang masing-masing berdiri sendiri, melainkan satu kesatuan. B. Antara PPKD dan SKPD tidak terjadi transfer income dalam pengertian profit. C. SKPD dimiliki 100% oleh pemerintah daerah. D. Sebagai konsekuensi dari struktur akuntansi HOBO, transaksi antara PPKD dan SKPD dicatat menggunakan akun resiprokal, yaitu RK PPKD yang merupakan akun ekuitas di SKPD, dan akun RK SKPD yang merupakan akun aset di PPKD. Dengan demikian, akun resiprokal ini adalah merupakan akun real atau real account. E. Akun rekening koran PPKD merupakan akun ekuitas di tingkat SKPD. Hal ini dikarenakan SKPD merupakan cabang dari pemerintah daerah atau Pemda, sehingga sebenarnya SKPD tidak memiliki ekuitas sendiri, melainkan hanya menerima ekuitas dari pemerintah daerah atau Pemda melalui mekanisme transfer. Akun rekening koran PPKD akan bertambah bila SKPD menerima transfer aset seperti menerima uang persediaan UP dan GU, menerima aset tetap dari pemerintah daerah, pelunasan pembayaran belanja LS, menerima SP2DLS, dan akan berkurang bila SKPD mentransfer aset ke pemerintah daerah atau Pemda seperti penyetoran uang di pemerintah daerah. Konsep home office, branch office, atau kantor pusat dan kantor cabang bukan hanya terdapat di instansi swasta saja, tetapi juga terdapat di instansi pemerintahan, termasuk pemerintah daerah atau Pemda. Konsep akuntansi di pemerintah daerah itu menggunakan konsep HOBO juga, di mana PPKD bertindak sebagai kantor pusat dan SKPD bertindak sebagai kantor cabang. Antara kantor pusat dan kantor cabang pasti akan ada banyak sekali transaksi internal. Contohnya, transaksi internal. Contoh transaksinya adalah transaksi internal antara PPKD
persediaan atau UP ke SKPD. UP itu adalah uang persediaan, di mana ini adalah uang muka untuk operasional SKPD yang diberikan oleh PPKD. Dalam hal ini, PPKD akan memberikan sejumlah uang kepada bendahara pengeluaran SKPD yang nanti akan digunakan oleh SKPD untuk memenuhi segala kebutuhan belanjanya. Dari sisi PPKD, pemberian uang UP bukan merupakan beban. Begitu pula dari sisi SKPD. Penerimaan uang UP bukan merupakan pendapatan. Hal ini dikarenakan arus kas keluar masuk tersebut masih berada dalam satu entitas pelaporan. Sebagai konsekuensinya, dari konsep HOBO ini diperlukan sebuah kontrol pencatatan antara PPKD dan SKPD melalui sebuah akun yang dinamai dengan akun resiprokal atau reciprocal count. Nah, akun resiprokal ini nantinya akan menjadi akun yang menjembatani dalam pencatatan transaksi internal antara SKPD dan PPKD. Akun-akun resiprokal tersebut adalah KSCCB atau rekening koran SKPD yang berada di PPKD dan akun RKPPKD atau rekening koran PPKD yang berada di SKPD. Untuk RKSKPD, dia masuk ke kelompok aset di neraca PPKD, sedangkan akun RKPPKD terdapat dalam akun ekuitas di neraca SKPD. Ketika terdapat aliran dana dari PPKD ke SKPD, seolah-olah PPKD sedang memberikan tambahan modal atau investasi kepada SKPD. Sehingga akun RK PPKD dicuci, aset PPKD akan bertambah dan akun RK PPKD di sisi ekuitas SKPD juga bertambah. Dan ketika terdapat aliran dana dari SKPD ke PPKD itu, seolah-olah SPKD mengembalikan modalnya atau mengembalikan investasinya ke PPKD, sehingga akun RK SKPD di sisi aset PPKD akan berkurang dan akun RK PPKD di sisi ekuitas SKPD juga berkurang. Dengan adanya akun resiprokal tersebut, maka persamaan akuntansi besar DKD dan SKPD adalah sebagai berikut. Di neraca PPKD, rekening koran SKPD berada di kelompok aset, sedangkan rekening koran PPKD atau RKPPKD berada di kelompok ekuitas. Contoh-contoh transaksi PPKD SKPD yang melibatkan akun resiprokal. 1. Penyerahan UP atau GU atau TU. 2. Belanja SKPD dengan mekanisme LS atau langsung. 3. Penyetoran pendapatan SKPD ke kas daerah atau PPKD. 4. Pengembalian sisa UP ke PPKD. 5. Mutasi barang daerah. Hal pertama yang perlu diketahui adalah home office dan branch office merupakan satu kesatuan yang sama. Mereka memiliki satu nama dan juga satu badan hukum. Jadi satu pusat yang memiliki cabang yang berbeda-beda. Contohnya, PT DK mempunyai kantor pusat di Jakarta. Nah, dia ingin
membangun cabang baru di Bali. Jadi Jakarta itu sebagai home office-nya dan Bali itu sebagai branch office-nya. Perlu diketahui bahwa antara home office dan branch akan memiliki transaksi dan keuangan masing-masing. Home office akan memiliki laporan keuangannya masing-masing dan juga ada transaksi penjualan maupun pembelian masing-masing. Namun, ada kalanya home office dan branch yang memiliki transaksi yang home office dan branch akan memiliki transaksi yang saling berhubungan. Walaupun hal ini terjadi, mereka masih mungkin untuk melakukan transaksi. Transaksi ini dikenal sebagai internal transaction atau intercompany transaction. Di dalam internal transaction, home office akan mencatat transaksi menggunakan akun branch. Sedangkan di branch atau di kantor cabang dalam mencatat transaksi internal atau internal transaction ini mereka akan menggunakan akun home office. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau PPKD. PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Berikut tugas PPKD selaku pengelola APBD. 1. Menyusun dan melaksanakan kebijaksanaan pengelolaan keuangan daerah. 2. Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD. 3. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah. 4. Melaksanakan fungsi bendahara umum daerah. 5. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 6. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah. Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran atau pengguna barang untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA SKPD. Kepala SKPD menetapkan pejabat yang melakukan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai pejabat penatausahaan keuangan PPK SKPD. Pejabat yang melaksanakan urusan teknis pada SKPD sebagai pejabat pelaksanaan teknis kegiatan PPTK SKPD. Berikut beberapa tugas PPTK SKPD. A. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan. B. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan. C. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. Sementara pejabat penatausahaan keuangan SKPD mempunyai tugas antara lain: A. Meneliti kelengkapan SPP LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui atau disetujui oleh PPTK. B. Meneliti kelengkapan SPP UP, SPP GU, SPP TU, serta SPP LS, gaji dan tunjangan PNS dan juga penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran. C. Melakukan verifikasi SPP. D. Menyiapkan SPM. E. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan. F. Melaksanakan akuntansi SKPD. G. Menyiapkan laporan keuangan SKPD. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.